Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya apapun keadaan yang sedang kita alami hari ini, Tuhan tetap hadir, nyata, kasih kuasa, penghiburan sukacita, itulah yang menjadi bagian dari hidup Bapak Ibu dalam menjalani hidup dari hari lepas hari. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena apa? Ia lahir dari Allah. Ayat ini harus menjadi pengalaman kita. Amin. Harus menjadi pengalaman kita. Ini akan menjadi pengalaman kita jika kita percaya, kita yakin, dan kita lakukan, maka akan menjadi pengalaman yang luar biasa dari hari lepas hari. Nah, masih mungkinkah kita jatuh dalam dosa? Masih mungkin gak kita berbuat dosa? Masih mungkin. Masih mungkin. Tetapi kalau dosa itu ya menjadi sebuah kebiasaan, ya berarti kita masih hidup pada waktu sebelum diselamatkan. Kan harus bisa dibedakan. Harus bisa dibedakan. Orang yang sudah diselamatkan dengan yang belum diselamatkan. Amin. Yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah diselamatkan masih mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi dosa bukan lagi menjadi habit dia, kebiasaan dia. Amin. Bukan lagi menjadi kebiasaan dia. Loh, kenapa? Karena ia sudah diselamatkan. Dan buktinya apa? Orang yang sudah diselamatkan ada keinginan untuk melawan keinginan dosa, pengaruh dosa, sifat lama, kodrat dosa, manusia lama, hal-hal yang duniawi. Nah, berarti selama kita belum diselamatkan, ya kita nggak ada konflik dengan dosa, nggak ada. Orang yang belum diselamatkan nggak mungkin dia konflik dengan dosa. Yang ada sih oke-oke saja, mantap-mantap saja. Yang ada sih apa yang diinginkan daging dia, manusia lama dia, itu yang ia lakukan, itu yang ia turuti. Ya kan? Perbuatan tubuh manusia. Tapi manifestasi dari tubuh manusia itu perbuatan daging. Amin. Perbuatan daging. Nah, kalau buah roh itu nggak kelihatan, karena roh nggak kelihatan, oleh sebab itu supaya buahnya terlihat dan dialami, ya, Roh Kudus perlu ada di dalam diri manusia. Sehingga orang yang hidup oleh roh, berjalan dalam roh, manifestasinya adalah apa? Buah roh. Buah roh kan kelihatan. Manifestasi dari Roh Kudus yang mendiami, yang bekerja dalam diri seorang, yang memimpin seorang itu apa? Ada sukacita, ada damai, ada kasih, ada penghiburan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Nah, demikian juga dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging itu roh, ya berarti nggak kelihatan. Kalau perbuatan itu roh, sifatnya ya. Nah, karena perbuatan daging itu roh, oleh sebab itu dia juga perlu ada di dalam tubuh manusia. Supaya apa? Perbuatan daging itu nyata. Makanya kan dikatakan perbuatan daging telah nyata. Nyatanya lewat apa? Manusia. Manusia yang apa? Kontras dari berjalan dalam roh adalah apa? Berjalan dalam daging. Berjalan dalam daging. Nah, karena kita berjalan dalam daging, oleh sebab itu kita satu komando, satu aba-aba dengan perbuatan daging. Yang menjadi komandan hidup kita adalah keinginan daging. Ya kan?
aba-abanya dari dia, ya kan? Jadi kalau keinginan daging bilang marah orang, marah. Kalau keinginan daging komando kita maki orang, maki. Kalau keinginan daging katakan mukul orang, mukul orang. Kalau keinginan daging katakan balas sakit hati dengan sakit hati, kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan itu merupakan apa? Perbuatan daging yang ia nyatakan lewat tubuh manusia yang kelihatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika kita diselamatkan, ada perubahan. Ya, dosa itu bukan lagi menjadi sebuah gaya hidup. Tetapi gaya hidup adalah apa? Kita adalah apa? Karena kita sudah dihidupi oleh kebenaran. Nah, kebenaran yang ada dalam diri kita, kita hidupi. Di dalam wujud nyata itu apa? Melawan keinginan dosa. Kemudian apa? Menyelipkan keinginan dosa, menyelipkan, menguburkan, mengimpotensi. Artinya apa? Keinginan dosa itu ada. Keinginan daging itu apa? Maksud manusia lama itu ada. Tapi kita buat dia nggak berfungsi. Maaf kata, seperti seorang laki-laki yang masih memiliki nafsu seks, ya, tetapi dia sudah lemah syahwat, ya kan? Sudah impoten, keinginan untuk berbuat melakukan perbuatan seks itu ada, tapi nggak bisa dilakukan. Kenapa? Sudah impoten. Seperti itulah dosa. Dosa ada, tapi kita buat ini dia impoten, tidak berdaya. Kenapa? Karena ada satu keinginan untuk lawan, salibkan dia, kuburkan dia. Jadi ada perbedaan orang yang sudah diselamatkan dan belum diselamatkan. Yang belum diselamatkan, wah dosa itu kesukaan, menjadi identitas dia, ya kan? Jadi harga diri dia, nilai hidup dia. Dari situ dia dapatkan uang, dari situ dia dapatkan sahabat, teman, dihormati, dihargai. Nah, dia dapat nilai hidup, ya dari situ. Nah, setelah dia diselamatkan, ya, setelah dia diselamatkan, ada benih ilahi. Benih ilahi yang di dalam dirinya itu terus bekerja, menopang dia, memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk berani. Tidak. Mungkin sempat hampir nyaris jatuh dalam dosa, tapi kemudian dia berjuang. Selamat lagi sehingga apa? Perbuatan daging tidak nyata. Yang nyata adalah apa? Buah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini perbedaan antara orang yang sudah diselamatkan dan yang belum. Bagaimana mereka meresponi, menyikapi dan mengeksekusi dosa itu sendiri, keinginan itu sendiri. Ya, kalau masih hidup dalam belum diselamatkan, eksekusinya ia mengikuti, memenuhi apa yang diinginkan oleh daging. Ya, finishnya itu apa? Tunduk pada keinginan daging. Tapi kalau kita hidup sudah roh, orang sudah diselamatkan, penyelesaiannya, finishnya beda. Eksekusinya beda. Finishnya dia bukan mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Akhirnya apa? Daging itu dikalahkan. Amin. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kapan kita diselamatkan? Ketika kita percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Men? Kita diselamatkan ketika kita percaya. Percaya kepada Yesus. Bagaimana percaya? Ya dengar Injil. Amin. Bagaimana percaya? Harus dengar Injil. Dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dari situlah timbul iman. Dan iman yang timbul itu harus progres, terus bertumbuh menjadi dewasa. Kenapa harus dewasa? Karena ini ada konflik rohani, ada peperangan rohani. Ketika Allah selamatkan kita berubah arah. Ketika Allah selamatkan kita,
dosa itu menjadi musuh kita. Yesus jadi sahabat kita, kan sudah satu kubu. Sebelum diselamatkan, kita memusuhi Yesus lewat kata dan perbuatan. Karena kita tunduk, dikomandoi oleh perbuatan daging. Amin Bapak Ibu. Jadi, harus jelas identitas baru kita. Harus jelas. Identitas selama kita tunduk, angkat tangan. Sama apa? Todongan kuasa dosa. Tapi identitas baru kita apa? Kita angkat tangan sebagai tanda menyerah kita kepada Yesus. Karena tanpa Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Untuk apa? Membuat keinginan daging tunduk pada otoritas yang kita miliki dari Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kapan kita diselamatkan? Pada waktu kita percaya. Kapan kita dilahirkan? Ya pada waktu kita percaya. Pada waktu kita percaya. Kan di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari harus dibedakan antara lahir dari papa mama dan lahir dari Allah. Lahir dari papa mama itu Kristen keturunan. Kristen keturunan. Ya. Yang disebut pengikut Kristus itu lahir dari Allah. Yang disebut pengikut Kristus itu lahir dari Allah. Karena kita lahir dari Allah, potensi untuk berkeadaan sekarakter dengan Allah, segambar dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Artinya apa? Kita menjadikan Bapa itu tujuan ilahi. Tujuan ilahi untuk apa? Hidup kudus, suci, tiada bercela. Itu sudah ada. Dengan bergulirnya waktu, maka potensi ilahi. Dengan bergulirnya waktu, maka karakter Allah itu mulai bertumbuh. Sehingga kita tidak hanya memiliki status sebagai anak-anak Allah, tapi kita juga mau berkeadaan seperti Allah. Sekarakter dengan Allah ini yang harus diajarkan di gereja. Amin. Jangan hanya berkata seburuk apapun Anda tetap anak-anak Allah. Amin. Haleluya 12 kali. Tapi nggak selesai sampai di situ. Nggak boleh selesai sampai di situ. Nggak boleh selesai hanya ketika kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kita dilahirkan dari Allah. Bahkan kalau menurut dialog antara Yesus dan Nikodemus, kelahiran kembali itu nggak seketika, ada proses. Prosesnya apa? Yesus mengambil metafora dari kelahiran seorang anak dari kandungan ibunya 9 bulan. Nah, berarti kelahiran kembali adalah sebuah proses. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, jadi dengar Injil percaya kepada Yesus, ya maka kita akan lahir dari Allah. Lahir dari Allah memiliki apa? Status sebagai anak-anak Allah, tapi belum berkeadaan seperti Allah. Potensi untuk berkeadaan seperti Allah itu sudah ada ketika kita lahir dari Allah. Nah, potensi itu harus terus berkembang sehingga dengan bergulirnya waktu, bertambahnya waktu, karakter Allah itu mulai terlihat di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak, ya, jadi tidak dapat berbuat dosa. Ini berbicara mengenai suatu kondisi yang tetap yang dihasilkan oleh perilaku dari luar. Amin. Jadi lahir dari Allah bukan dari diri kita.
dari luar, dari Allah. Kemudian perilaku kita itu pun gak bersumber dari diri kita, tapi dari luar, dari Allah. Loh kenapa? Karena gak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Belum sempat mencapai kemuliaan Allah, kita sudah jatuh. Jadi lahir dari Allah itu sesuatu yang datang dari luar. Perilaku yang baik pun itu sesuatu yang datang dari luar. Bukan dari diri manusia. Kenapa? Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Ada dua teori mengenai arti penting dari pernyataan ini. Nah, yang pertama menunjuk pada guru-guru palsu gnostik tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Jadi, guru-guru palsu menghilangkan keharusan adanya gaya hidup moral. Jadi bagi guru-guru palsu, ya, keselamatan itu hanya sekedar konsep intelektual. Bagi guru-guru palsu pada zaman itu keselamatan hanya sekedar konsep intelektual. Hanya menghiasi logika. Tidak sampai menjadi sebuah pengalaman. Apa sih pengalaman orang yang diselamatkan? Nah, mereka nggak sampai di situ. Bagi mereka keselamatan itu hanya apa? Aksesoris dari intelek mereka. Aksesoris dari logika mereka. Tidak mengendap sampai di hati. Sehingga memiliki pengalaman sebagai orang yang diselamatkan. Ini pengertian yang pertama tentang tidak dapat berbuat dosa. Nah, karena mereka mengecilkan keselamatan menjadi sekedar konsep intelek, oleh sebab itu mereka menghilangkan keharusan adanya gaya hidup moral. Gaya hidup moral. Jadi pengertian keselamatan yang benar itu tidak hanya terkubur dalam konsep intelek manusia. Tetapi harus menjadi sebuah pengalaman. Harus menjadi sebuah pengalaman orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak hanya keyakinan logika. Tidak hanya keyakinan logika. Nah, hari ini banyak orang keselamatan yang sekedar keyakinan logika. Oh, Bapak Ibu yakin sudah selamat? Oh, yakin. Terus, mana perbuatan orang yang sudah diselamatkan? Belum kan? Nah, itu keselamatannya sekedar apa? Keyakinan logika, konsep intelektual saja. Tidak sampai mengubah hidup orang yang sudah diselamatkan. Kan tujuan Yesus menyelamatkan kita dari dosa supaya apa? Kita melawan dosa. Amin. Kita hidup kudus suci. Nah, hari ini pemahaman orang tentang keselamatan hanya sebatas konsep intelektual. Jadi kalau kita tanya, siapa yakin hidupnya sudah diselamatkan? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan setengah tiang, ada yang full tiang. Tetapi pertanyaan berikut, gimana reaksi Anda terhadap dosa? Wah, kalah melulu Pak. Gak pernah menang melawan keinginan daging. Ya, kambuh, tobat kumat. Lebih banyak kumatnya daripada tobatnya. Tobat sekali, kumat 10 kali. Loh, katanya sudah diselamatkan. Iya, sudah diselamatkan. Tapi keselamatan itu hanya sebatas apa? Konsep intelektual. Amen.
Jadi orang yang betul-betul sudah diselamatkan terlihat adanya perubahan arah hidup. Kemana arah hidupnya? Masih pandang dunia atau pandang sorga? Masih pandang kuasa iblis atau Yesus? Kemudian apa? Ada perubahan kualitas hidupnya. Tidak hanya arah hidup yang mulai berubah, tapi kualitas hidupnya mulai berubah. Ada perubahan dari hari lepas hari. Masih mungkin dia jatuh? Masih mungkin. Masih mungkin. Nah, saya contohkan supaya mudah. Saya ambil angka-angka saja ya. Angka-angka ya. Angka-angka. Tapi pertobatan itu perubahan pemahaman. Pemahaman. Pertobatan itu bukan soal, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak anak SD. Oh kamu nggak boleh. Ini nggak boleh ini haram, ini halal. Pemahaman kita pertobatan, kita harus berpikir seperti orang yang gak usah dikatakan jangan makan permen, tapi dia mulai berpikir kalau dia makan permen, makan apa? Akan dia, seperti itulah pemahaman kita bertobat. Kenapa? Yang dirubah dari pikiran. Nah, supaya kita mengerti, saya pakai angka-angka. Supaya ada jelas perubahan, angka-angka demikian. Sebelum dia diselamatkan, ya, dia merokok itu 1 hari 1 bungkus. Tetapi setelah diselamatkan, karena sudah ada perjuangan, dia mulai mengurangi. 1 hari itu tinggal 1 batang. Berjuang terus sampai total habis sama sekali. Tapi orang yang nekat akan habis. Contoh, dari SMP sampai SMA saya di Surabaya itu merokok berat. Tapi itu bisa berhenti total. Bisa berhenti total. Bukan lagi bungkusnya berkurang, batangnya berkurang. Tidak, berhenti total. Pada tahun 82 saya ikut kebaktian tahunan di Batu Malang, tempat Pak Octavianus. Di situ sabrek dari Surabaya, masih jalan lama. Saya ambil puasa. Pertama kali saya berpuasa untuk lepas dari rokok. Ya. Dan perlu Bapak Ibu tahu, saya keluarga pelaut. Semua mereka yang turun dari kapal itu perokok, pemabuk. Saya puasa dari situlah. Nekat dan tekad. Saya lepas total. Nah, ketika saya membagi angka-angka supaya jelas perubahan demi perubahan. Dari yang 1 bungkus tinggal 1 batang. Dan 1 batang itu berakhir hanya apa? 1 minggu. Ngotot, nekat, kasih karunia yang diberikan itu adalah potensi ilahi untuk membuat kita bekerja keras. Tuhan gak maksa, kita yang harus paksa diri kita. Kita yang harus siksa diri kita untuk apa? Dari 1 bungkus menjadi 1 batang, dan 1 batang itu hanya 1 minggu. Setelah 1 minggu berikutnya habis total. Amin. Itu keselamatan menjadi sebuah pengalaman, bukan hanya keyakinan intelektual. Kalau keselamatan itu sebuah pengalaman, ya seperti itu, ada perjuangan, ada keinginan untuk mempertahankan posisi kita bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dan posisi ini harus dipertahankan. Spartan, disiplin, berjuang, terus pertahankan. Mungkin sempat nyaris di dalam dosa, berjuang, menang lagi. Sempat nyaris di dalam dosa, berjuang, menang lagi. Nah ini keselamatan bukan hanya sekedar keyakinan intelektual. Amin. Tetapi menjadi sebuah proses keyakinan, proses. Ada 1 keinginan kuat. Karena di dalam diriku ada potensi ilahi yang memberikan kemampuan untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Sampai kita nggak bisa berbuat dosa. Kenapa? Kita rasa kita sudah diubah. Yang dulu melawan kebenaran, sekarang menghidupi kebenaran. Terus hidupi kebenaran. Dulu mencicipi dosa, sekarang mencicipi kebenaran. Dulu mencicipi dosa, sekarang mencicipi doa. Sampai pertahankan terus.
Pertahankan. Jadi perjuangan kita adalah mempertahankan posisi kita untuk apa? Tidak berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Masih mungkin, tapi kita berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Ini perjuangan seumur hidup loh Bapak Ibu. Kalau kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan, wah luar biasa. Kalau keselamatan hanya untuk hiasan intelektual kita, selamat udah Pak, dosa jalan terus. Siapa yang yakin dia sudah selamat? Sudah Pak, zina jalan terus. Loh katanya sudah diselamatkan? Iya. Karena pemahaman kita tentang keselamatan cuma apa? Intelek doang. Belum menjadi sebuah proses pengalaman tiap hari bersama Kristus. Berkata tidak. Aku mau hanya hidup untuk Kristus. Nggak mau hidup lagi untuk dosa. Tidak. Aku mau hidup untuk Kristus. Tidak. Tawaran-tawaran itu kan selalu ada. Tapi penyelesaiannya jelas. Karena kita hidup oleh roh. Selesainya mematikan perbuatan daging. Bukan mematikan keinginan roh. Nah ini pemahaman keselamatan yang benar. Karena menjadi sebuah pengalaman. Untuk melawan. Menyelipkan keinginan lama. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan ngomong ini, Alkitab ngomongkan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah kenapa apa yang Yohanes katakan ini tidak kita ambil, kita yakini, kita percaya dan kita terapkan. Kalau kita nggak lakukan, keselamatan itu hanya apa? Hiasan intelek doang. Tidak sampai pada apa? Tidak sampai pada keharusan adanya gaya hidup moral yang diubahkan. Nah yang kedua, kata kerja yang menekankan pada aktivitas yang terus-menerus dan menjadi sebuah pengalaman. Jadi tidak dapat berbuat dosa ini harus dikerjakan, harus diperjuangkan terus-menerus. Kata kerja present tense yang menekankan pada aktivitas yang terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kalau orang terbiasa untuk berbuat dosa, setelah ia diselamatkan, dia harus berjuang. Berjuang untuk tidak berbuat dosa. Dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin sempat jatuh. Ya bangun lagi. Jatuh ya bangun lagi. Jatuh ya bangun lagi. Sampai gak bisa jatuh. Sehingga gak bisa jatuh. Tidak dapat berbuat dosa. Itu menjadi gaya hidup. Menjadi satu kebiasaan. Bisa terjadi. Bisa. Bisa menjadi pengalaman. Asal kita kerjakan. Dengan kesungguhan dan penuh ketekunan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah kemudian siapakah benih ilahi? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa karena apa? Benih ilahi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Siapakah benih ilahi itu? Kalau Agustinus dan Luther mengatakan ini menunjuk pada firman Allah. Yang lebih pas di sini benih ilahi adalah benih Abraham. Amin. Kemungkinan ini menunjuk pada Kristus sendiri sebagai benih Abraham. Benih ilahi yang ada di dalam diri kita menunjuk pada Kristus sebagai benih Abraham. Benih Abraham. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudnya orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Kalau keturunan-keturunannya berarti menunjuk pada apa? 12 suku Israel. Tapi sini keturunan berarti menunjuk pada satu, yaitu Yesus. Jadi benih ilahi. Benih ilahi yang ada dalam diri kita adalah Kristus. Sempurnanya tidak hanya kita yang ada di dalam Kristus, tapi firman-Nya juga ada di dalam kita. Kalau di dalam catatan Galatia, Paulus katakan, aku telah mati, telah disalibkan dengan Kristus, dan Kristus hidup di dalam aku. Jadi benih ilahi adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Benih Abraham, Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus yang hidup di dalam aku ini tidak hanya hidup, tapi ia bergerak, bekerja. Dia berkarya, memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita. Supaya apa? Kita tidak berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Ini perjuangan seumur hidup. Perjuangan seumur hidup. Tidak dapat berbuat dosa. Sampai betul-betul tidak bisa lagi berbuat dosa. Tapi ini juga perjuangan. Perjuangan. Bagaimana berjuang? Itu keselamatan itu tidak hanya keyakinan intelek doang. Tapi harus menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman melawan apa? Dosa. Dan ketika kita melawan dosa, kita nggak sendiri. Karena ada benih ilahi. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Yang berikan kita kemampuan. Untuk apa? Sekalipun dosa ada, kita buat dia impoten. Nggak memiliki daya. Yang berdaya dalam diri kita adalah Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.